Oke, di podcast kali ini gue kedatangan tamu 6 orang pemuda dari sekolah yang berbeda-beda di Jakarta. Ia akan bercerita tentang masa-masa ia sekolah, tetapi bukan masalah percintaan, masalah pertemanan, ataupun masalah kalau masalah SMA itu kan banyak ya, tawuran dan segala macam. Tapi ini mengenai sisi yang berbeda, sisi kelam dunia sekolah. Dan kita akan mengambil tema cerita lintas generasi. Gue cerita dulu ya, awal gue sekolah itu masuk tahun 2006, 2007, lulus tahun 2010 gue. Gue di sekolah itu di sekolah swasta di Jakarta Selatan. Masa-masa gue sekolah itu benar-benar suram. Itu kelas 1. Kelas 1 gue masuk suram itu, ini gue ceritain apa adanya ya. Iya. Karena ini penting karena lu semua ini kan udah pada jadi alumni sekarang nih dari lulus SMA dan akan melanjut ke kuliah. Gue lanjut cerita gue. Kenapa gue bilang suram? Dulu gue kelas 1 itu duit jajan gue cuman goceng. Gue harus membayar yang namanya kolekan terus bayar stiker, jaket dan segala macem. Itu pemaksaan. Dan di podcast sebelumnya gue udah ceritakan juga sama temen gue bahwa hal itu adalah pembodohan, ya kan. Dan itu gue alami selama kurang lebih 1 tahun selama masa-masa gue kelas 1. Tapi di kelas 2 ada beberapa teman gue yang melakukan perlawanan. Jadi waktu gue kelas 2 itu teman gue ada yang ngelawan senior, ada yang ngelawan alumni, dan bahkan sampai ada yang diculik waktu itu. Tapi semenjak perlawanan itu, sekolah gue tuh bebas dari hal yang namanya kolekan, stiker dan segala macam. Nah, gue ingin bertanya nih ke kalian semua nih. Gue kan SMA tahun 2006 sampai 2007 sampai 2010. Apakah di generasi kalian sama nggak sih apa yang gue rasakan waktu tahun 2006, 2007 hingga 2010 gue lulus sampai saatnya sekarang? Kalian kan masuk 2016, 2017, 2020 ya? Iya. Dari lu ya, Iya. Ya lu ceritain deh masa-masa sekolah lu. Kalau menurut gue nih bang ya, kolekan tuh kayaknya nggak bakal pernah hilang bang. Kenapa? Kalau nggak ada yang nyetopin nggak bakal pernah hilang. Kalau angkatan yang nggak ada yang tegas nggak bakal pernah hilang. Karena itu udah tradisi dari dulu. Misalnya kita kolekin, bagi 200.000 dong ke angkatan lu PT bareng-bareng. Kalau nggak ada yang nolak bakal terus begitu terus bang. Jadi maksudnya kalau emang seharusnya kalau itu buat contoh, kalau buat kepentingan pribadi dia, cuman kayak buat jajan rokok, entah buat apaan, itu mah jangan dikasih bang. Kecuali misalnya oleh angkatan dia ada yang sakit, angkatan gue sakit nih, tolong bantuin lu dari angkatan lu. Nah itu angkatan gue masih mau. Dulu gue juga kelas 1 habis bang sama kakak kelas gue, dikolekin. Dulu gue jajan gocap pernah nih seminggu nggak pernah kepake buat jajan. Buat kolekan doang, buat nembukin kolekan. Terus kalau mau makan bareng sama temen. sorry, lu sekolah di mana? Di Gor. Di Gor. Nah, pertanyaan gue, kenapa lu mau ngasih? Kenapa lu nggak melakukan perlawanan? Karena dulu kita kelas 10 namanya juga masih junior bang. Ngeliat kakak kelas dikit, digertak dikit, wah dia yang lebih tua nih nggak enak, dia yang duluan di sini nih nggak enak, jadi kasih. Pernah nggak lu upaya ngadu gitu ke guru? Gue kalau ke guru kesannya kayak ini masalah gue nggak bisa nyelesain sendiri banget gitu. Maksudnya gue berusaha buat nyelesain ini bareng sama angkatan gue dulu. Upaya angkatan lu ngapain? Nah sebenarnya kalau kelas 10 belum gerak bang, jadi kayak masih takut-takutan. Nah dari kelas 11 ini Pas kelas 2? Ya pas kelas 2 kolekin waktu itu udah mulai aneh-aneh. Misalnya dia masuk penjara. Tawuran? Bang. Kagak, narkoba. Narkoba. Kan maksudnya yang masuk penjara dia nih bang. Ngapa jadi kita yang disuruh gitu? Oh, jadi ada yang masuk penjara tapi lu yang suruh nalangin gitu, angkatan lu yang suruh nalangin. Iya. Nah, pertanyaan gua kok kenapa mau gitu loh? Kenapa nggak? Nah, akhirnya angkatan gua pada nolak bang, kayak pelakuan perlawanan ya? Iya, perlawanan. Akhirnya sampai di kelas 2 tuh, akhirnya angkatan gua ngumpul bareng-bareng. Terus gua ngomong, pada nanya nih teman-teman gua, lu mau ngelanjutin tradisi dari atas nggak? Yang gak bener kayak gini. Terus bilang kagak lah, nggak ada untungnya juga. Maksudnya kita kelas 1 udah habis nih, jangan nyampe ntar kita kelas 3 ngabisin kelas 1 lagi, duit kelas 1 turun-menurun gitu. Turun-menurun. Akhirnya dari angkatan gue bikin peraturan, udah kita stopin aja. Kecuali mungkin kayak waktu itu temen gue masuk rumah sakit. Nah kalau masuk rumah sakit juga kita kan nggak nentuin angka nih, kayak seikhlasnya ya? Iya, 2 juta, kagak 2 juta. Jadi kayak ada yang, kalau ada yang mau ngasih lebih alhamdulillah, kalau kagak ya mau gimana. Itu lu jalan pas kelas 3? Lu memutus tradisi itu kelas 2 apa kelas 2? Kelas 2 lu memutus kelas 2 tradisi karena, itu? Iya kelas 2 tuh karena kita punya satu event nih bang, namanya Gor Party. Nah kalau Gor Party itu emang udah gimana ya, pengeluaran udah gede nih, jadi bakal nolak juga yang dari alumni gitu. Berarti lu melakukan perlawanan pada saat kelas 2 Iya. untuk memutus hal yang nggak benar itu. Iya. Dengan tujuan kalau temen lo ada yang sakit,
Iya, mungkin kalau hal penting masih bisa. Oh. Tapi Nah, kalau gue lebih setuju kalau ini bang, misalnya gini, stiker nih. iya. Kalau gue lebih setuju pakai stiker, ngerti Iya. nggak sih? Soalnya duit, walaupun duitnya kita bilang nggak make sense nih, tapi kita dapat sebuah barang gitu loh. Dan itu alma mater kita. Oke, kalau misalnya stiker misalnya gini, di zaman gue kan itu stiker nggak masuk akal ya. Taruhlah harga jual waktu itu 1.000 di pasaran ya. Orang jual tuh bisa 5.000, 10.000, bahkan 15.000. Bukan itu pembodohan? Tapi kalau dibilang pembodohan juga bang. Tapi maksud gue, emang itu juga agak kagak bener juga. Cuman maksud gue, kalau seandainya kita bayar dengan sejumlah uang itu, kita mendapatkan barang yang ini juga walaupun gak setimpal. Iya. Nah, pertanyaan gue, kalau lu buat sendiri, lu dari lebih murah dong? Iya bisa. Iya kan? Cuman kan kita juga namanya dulu, iya aja bang dulu mah, kelas 10. Anggukinnya dulu. Nah, lu kan sekarang udah jadi alumni nih. Udah. Lu masih mau ngelanjutin tradisi tuh? Kagak bang, karena itu udah ada ini apa yang keputusan bersama tuh yang satu angkatan. Berarti udah nggak ada? Insya Allah. Enggak, kalau maksud gua, kalau buat di angkatan gua, Nggak ada ya? gua nggak bakal lari ke bawah lagi. Lari ke bawah lagi. Nggak bakal. Cuman entah nih yang atas-atas, soalnya kita nggak bisa ngatur juga bang yang atas-atas. Tuh duluan dia, tuan dia. Iya sih. Nah, gue pengen tanya nih, masih ada nggak generasi mungkin angkatan gue 2010 atau di bawahnya yang masih main? Masih bang. Masih? Sampai 2005 juga ada. Nggak lu tegur tuh? Lu nggak kerja? Iya mau gimana bang? Kan emang juga. Ya begitu. Agak-agak bagaimana gitu. Ntar takutnya kayak negor kayak gitu ntar dikata nggak sopan. Loh, kan yang muda itu wajib menegur yang tua ketika Iya, dia yang bener. salah. Karena yang tua itu belum tentu benar. Betul. Iya kan? Iya. Cuman kan dalam menegur kita juga butuh keberanian bang. Nah itu yang belum kekumpul. Sekolah lu gimana ya? Ya kurang lebih sama sih. Ada kolekan juga, stiker, terus jaket almet lah itulah. Oh iya, gue juga mau ngomongin sebelum gue lanjut nih ya. Almet nih, gue kadang-kadang kesel juga. Mesennya apa, datangnya apa, kadang nggak jadi-jadi. Nah itu sempet sih waktu kelas 1 ada dulu bikin sama alumni dah. Lupa angkatan berapa. Bikin, udah kumpul nih uang data. Akhirnya nggak jadi. Terus pas udah kelas 3, udahlah mutusin nih bikin sendiri. Nyari orang yang bener mau ngejalanin ini bener nih. Terus buat, akhirnya alhamdulillah jadi. Lu sekolah di mana? Di Texas. Di Texas. Angkatan lu nggak ada yang melakukan perlawanan? Kalau misal kolekan sih ada lah. Misalnya lu kelas 3, ya kan? Masih tetap berjalan kolekan? Kelas 3 sih ada beberapa. Lu nggak tahu tujuannya buat apa? Biasanya sih tujuannya ini pribadi. Pribadi. Iya. Kenapa lu nggak tegur bang, kerja gitu? Ya sama ya mau gimana lagi. Kalau hebat juga langsung bang. Nggak kalau hebat gitu berani. Kan lu tua, Wo. Enggak, karena ini gue juga ngalamin keresahan-keresahan yang sama sebenarnya kan, sama apa yang lo rasain kan. Karena waktu gue buka kedai itu pun banyak juga yang banyak cerita, sialan gue dibebanin suruh jualin stiker lagi, sialan lah gue nggak jajan hari ini gara-gara kolekan. Maksud gue nggak ada perlawanan dari sekolah lu atau angkatan lu? Kalau stiker sama almet ya kurang lebihnya sama lah kayak Tigor sama tuh. Tapi kalau misalnya kolekan ya ada perlawanan walaupun nggak sesignifikan yang Tigor ya, adalah kayak nolak nih misalnya, bantuin dong nih cariin misalnya 200.000. Sorry nih ada kolekan lagi dari kakak kelas yang lain gitu. Berarti bisa berapa itu total tuh kalau sehari lu kolekan? Ya tergantung, biasanya kan kalau kolekan gitu per orang. Kadang ada 3 orang ngituin satu angkatan 200, 500. Buset, kaya dong itu. Nggak Ya. kerja lu. Ya mungkin penghasilan di situ kali. Kaya lu. Kerjaan tetap. Lu kan udah pada jadi alumni, lu nggak mau bisnis kayak gitu? MLM. Kaya lu, ya kan? Nggak Kita mikir kerja. akhirat bang. Iya, juga sih. Akhirat. Tapi bisnis nggak pakai modal loh. Uang haram tapi bang. Oh, uang haram. Bagus. Kalau pakai takut ntar kita, misalnya kita beli HP nih, pakai sehari, duitnya hilang, HP-nya juga hilang kan gimana? pusing sendiri nanti. Dari 200, 500. Ya ada misalnya 1 juta. Pusat Ada. 1 juta. Tapi kalau misalnya angka gede gitu jangka waktunya bisa lebih lama, bisa sebulan 2 bulan gitu. Enggak, lu pernah tanya nggak tuh tujuannya buat apa? Ada yang pribadi, terus ada yang kakak kelas yang di penjara bebasin, nebus, ada. Itu urusan kalian. Ya gimana? Gimana Sebenarnya ya? kalau kayak gitu, ini sih bang, kalau ini revisi dulu tadi yang gue Iya. ya. Sebenarnya kalau yang gue juga waktu itu kesannya kayak
tolong dong bantuin, iming-imingannya tolong bantuin. Tolong bantuin. Tapi Iya. emang urusan kalian. Kan ulahnya dia sendiri masuk penjara. Iya. Makanya waktu itu angkatan gue banyak yang nggak setuju bang. Kayak kita kan nggak tahu menau nih. Heeh. Terus kita juga nggak tahu nih sebenarnya siapa. Kita nggak kenal. Tiba-tiba masuk penjara gitu, nalangin. Iya. Saya juga kagak tahu pasti juga kan itu. Tadi gue tertarik sih, gila, 1 juta loh. Lumayan loh 1 juta. Nyicil motor sebulan. Bisnis loh itu. Lu nggak modal bisnis. Investasi nggak nanam modal tuh kayak gitu tuh. Itu nggak ada melakukan perlawanan. Perlawanan ya kelas 2, kelas 3 lah. Nah, kelas 3 biasa kan ngolekin ke kelas 2. Masa dia mau lawan siapa, lawan alumni? Iya sih. Kelas 2 udah mulai Apa? kayak udah nih kayak gini mulu nih. Kapan enaknya nih? Makin mulu. Ya Duit udah. jajan lu berapa waktu itu? Kalau gua 25. 25. Kolekan berapa? Tergantung yang minta, Bang. 10.000, kalau 5.000 sehari. Buset, 10.000. Iya, Kali 1 orang. Coba lu kelas lu ada berapa? 36. 36. Berarti kalau 1 orang 10.000 360. Tapi kan ada yang nggak ngasih kayak nggak ada nih, ada cuma 2.000 ya udah seadanya. Ya kita pukul aja misalnya goceng. Goceng kali 36 berapa? Kalau enggak kali 30 deh, 150 dia dapat. 150. Itu 1 kelas. Lu kali aja, lu berapa kelas? Angkatan lu? 9 9 lu kali aja 9. Ada 950. lebih. Lebih kan? Ada juga sih bang, Apa? temen gue bang. Dia kelas 1 sampai gadein laptop. Gak ada laptop. Gadein laptop dia sampai akhirnya kelas 3 dia ngolekin bawahnya lagi. Oh, gua tahu. Kemarin di podcast gue cerita bahwa kenapa gue bilang itu kolekan itu pembodohan? Karena akan meneruskan terus-menerus gitu loh. Lu pernah dikolekin misalnya, lu kesel dong? Iya. Anjir, gue udah gadein laptop ya kan? Ya pasti dia ingin membalikan itu kan? Kasian juga sih bang, soalnya dia laptopnya kan cuma 1 tuh, dia gadein. Jadi kalau misalnya dia adanya mau pakai laptop, dia minjem laptop temennya yang sama, terus dibawa ke rumah. Jadi itu kayak laptopnya dia lah ibaratnya gitu. Lu juga Texas juga? Iya, Sekelas sama dia? nggak beda. Enggak beda. Lu IPA IPS? PES Lu? IPS. IPS. Biasanya IPS kan jiwanya jiwa bandel loh. nggak berani juga kayak dia bang. Nggak berani orangnya. juga? Iya. Ada nggak yang mulai untuk melakukan perlawanan? Ada sih tapi mungkin yang jarang ngasih gitu-gitu paling. Ada kalau dikasih gue sih ada waktu itu mau ngomong ke BK gini-gini, cuman dihantam juga sama temen gue biar nggak merembet masalah. Tapi kebanyakan dari kita tuh nggak berani memulai tuh untuk melawan itu, bener nggak? Iya. Ketika ada 1 orang yang mulai, dulu di pas zaman gua tuh ada beberapa yang mulai, dan itu yang membangkitkan perlawanan. Tapi pas lu jadi alumni sekarang, lu masih akan datang ke sekolah lagi? Enggak sih, ngapain juga ngurusin. Lu nggak ngambil ijazah wo? Bener juga, nggak boleh jasa. Enggak. Kan sekarang via Gojek. Ya bisa juga sih. Oh nggak drive-thru gitu. Lu gimana? Lu cengar-cengir aja. Lu kan penerus. Asik tuh asik. Jadi ya udah begitu. Cuman kakak kelasnya ada aja yang tengil. Tapi lu kan jiwanya jiwa berantem loh. Sebenarnya nggak jiwa berantem juga. Cuman malas aja nanggepin. Lu nggak membuat perkumpulan perlawanan gitu? Lu sebagai ketuanya? Terlalu ribet bang. Pasti banyak yang takut. Hah? Banyak yang takut. Kalau ada yang mulai pasti berani. Iya, cuman gue malas aja ngurusin. Daripada gue ngurusin orang, mendingan gue ngurusin diri hidup gue sendiri aja. Oh benar juga sih lo. Cuman kan kalau itu nggak diurusin jadi merembet, kasihan lo teman-teman lo. Misalnya taruhlah kalau di sekolah negeri kan nggak semua jajannya 25 kayak Jarwo. Ada yang jajan goceng, ada yang jajan 10.000, lo nggak kasihan lihat temen lo nggak jajan? Apatis bang. jadi karena dulu gue pernah ngerasain rasanya dibully juga. Kayak emang salah gue dari awal karena gue mau ikut-ikutan itu. Lo kenapa dibully? Waktu itu pas di 82. Oh iya, lo pernah dibully lo. Coba lo ceritain, seru juga cerita lo yang waktu 82. Seru banget. Jadi awal masuk tuh, Lo karena berantem ya kan sama senior kan? digebukin. Nah digebukin. Karena gue ngatain Agit, ngatain kakak kelas. Ngatainnya pas lagi bercanda. Ya ceritain deh. Ya jadi karena pas kelas SMP udah mulai nongkrong-nongkrong bandel gitu, jadi tertarik tuh ke dunia bandel. Terus SMA masuk mau ngerasain bandel di SMA tuh kayak gimana. Kira ikut nongkrong sama anak SMA, sama kakak kelas. Hari pertama nongkrong langsung ngatain kakak kelas tuh. Ya udah hari Jumat tuh ngatainnya, hari Senin dipanggil sama angkatan dia, dikumpulin di taman, dipukulin satu-satu. Hah, semua angkatan lu dipukul satu apa lu doang? Bertiga gua sama temen gua. Dia berapa orang? Dianya belasan. Oke, nah itu yang sering gue pertanyakan adalah kenapa sih orang itu selalu keroyokan gitu, nggak berani satu lawan satu? Mungkin karena mental Tempe? bukan mental tempe sih, kayak kalau gebugin orang sendiri kurang asik kali bagi dia. Enggak, satu lawan satu. Oh, satu lawan satu gitu. Belum tentu dia menang loh kalau satu lawan satu loh. Iya emang juga sih, cuman Enggak, kenapa lo waktu itu nggak bilang, bang satu lawan satu aja sama gue yuk, nggak perlu keroyokan. satu lawan satu tapi gantian 16 kali juga hancur.
main gepeng juga. Tag team. Tapi emang setahu gue emang Patra keras sih. Patra ngolek gue cuman 2 bulan. Jadi tukang koleknya. Iya, gue kan bandel tuh. Lu disuruh sama kakak kelas. Disuruh gara-gara ikut-ikutan awal-awal. Makanya itu bego juga gue, kenapa mau? Ya udah, mau iya. Hampir 3 bulan sendiri sudah ngumpulin 1 juta tuh. 1 juta lu? Lu kantongin tapi? Buat dia. Hah? Buat dia. Buat dia sendiri, bakal apaan tuh. Nah, ini gue pengen banget nanyain pelaku pengkolekan nih. Iya kan? Gue pengen nanya. Lu pernah berpikir nggak bahwa efeknya itu jelek buat ke generasi berikutnya? Jelek. Makanya gue Kenapa lu lakuin? Nah, makanya itu. Habis itu kan gue cabut, Bang. Oh iya, lu pindah ke Texas ya? Enggak, gue sempat Pakai C dulu. nggak sekolah dulu. Habis itu ke Texas. Habis itu Texas. Lu nggak ngelakuin itu lagi? Nggak ngelakuin. Di situ gue sempat, kan ada adik kelas gue pas di SMP tuh. Gue bilang, udah jangan gak usah kayak gini-gini, nanti lu kayak gue, mau lu ngurusin gini-gini capek. Nih lu ngurusin hidup lu sendiri aja. Oke lah. Tapi mereka ya udah, akhirnya ngelawan perkataan gue aja. Jadi ya udah, mereka ikut kena juga. Lu kompakin dulu deh angkatan lu. Lu bilang ke angkatan lu bahwa hal itu tuh nggak bagus, kan nggak mendidik. Karena kan menerus ke generasi berikutnya. Tapi gue nggak deket sama mereka, Bang. Hah? Nggak deket. Iya, sekelas lu dulu lah. Kelas gue emang malas ikut gitu-gituan. Jadi emang kelas Nggak gue pernah ada yang ngasih. nggak ada yang ngolek di kelasan gue. Ada sih, cuman jarang yang ngasih. Iya kan, nggak pernah ada yang ngasih. Cuman 2 orang doang yang ngolekin, terus nggak ada yang mau ngasih sama sekali. Stiker gimana stiker? Stiker ada, gue pernah ngurusin tuh waktu masih di Patra. Jual 25 satunya. 25, jual 25. Lu nggak bilang mau naik haji? Pengennya sih begitu. Cuman ya udah, potong bukannya pakai duit sendiri. Lu sampai nombokin pakai duit sendiri? Emang duit sendiri itu 1 juta. Wah gila, lu nombokin 1 juta duit lu sendiri. Nah, karena gue nggak mau ngolek. Karena lu nggak mau ngolek, tapi lu kenapa mau gitu loh? Kenapa lu nggak ngelawan? Makanya itu. Takut dipukulin lagi? Iya, takut dibunuh. Daripada 16 kali gue digituin kedua kalinya, mata gue hancur beneran. Gitu waduh nggak? Tapi pas dipukulin mata gue udah berdarah tuh. Udah berdarah mata lu? Kata dokter hampir buta. Hampir buta. Ah. Tapi kasusnya di ini nggak? Dibawa nggak? Orang tua lu ini loh pengacara kan? Iya. Diusut nggak? Kagak. Nggak diusut? Enggak. Gue bilangnya berantem doang. Mendingan lu doain aja tuh semoga 16 orang itu bernasib baik. Iya. Ya kan? Tenang aja, karma itu pasti berlaku. Kalau nggak sama dia pasti anaknya pasti gue. Tenang aja. Siapa tahu nanti anaknya Dicopet. Enggak sekelas. Dicopet sama dia. Enggak, siapa tahu anaknya nanti sekelas sama anak lu ya kan, lu pukulin balik gitu loh. Boleh tuh, Pas boleh. ketemu kan, lu dulu aja pernah mukulin gua. Sekarang anak gua mukulin anak lu. Bener kan? Bener. Iya. Lu adu dan Aduh gangsing. anak lu sama anak dia. Sabung ayam gitu. Nah, kalau sekolah gua kan dari Flamboyan, Bang. Oh, flamboyan. Iya. Flamboyan sini. Kagak di daerah Bintaro. Oh, gua kira flamboyan sini. Bukan. Nah, kalau di sekolah gua tuh emang sekolahnya tuh emang kurang bagus ya, kurang terkenal gitu. Nah, murid-muridnya juga ya kalau bawa uang jajan seadanya doang. Lebih tertib lah ya. Iya, nggak tertib juga sih, cuman ya lebih sopan aja dikit ya. Berarti nggak ada ini, kolekan gitu-gitu nggak ada? Ada tetap. Nah, kan waktu itu kan gue emang dari SMP dari beda jauh tuh. Jadi gue tuh di SMA Flamboyan itu gue nggak ada teman sama sekali. Nggak ada temen. Jadi gue tuh pertama masuk emang nggak kenal tuh, nongkrong nggak pernah, bapak nggak pernah. Cuman kalau kolekan ada tuh, temen gue selalu datang gitu kolekan. Cuman kalau setiap ke kelas gue, di kelas gue tuh emang nggak ada yang pernah ngasih. Nggak ada yang pernah ngasih. Kenapa? Nggak ada. Paling cuman ya 2000, paling cuman 3 orang 2 orang gitu. Seikhlasnya ya. Si kelasnya. Nah itu paling cuman ngomongnya nggak ada duit. Tapi pas gue naik kelas 2 SMA, mulai tuh gue ikut nongkrong, baru tuh berasa di situ. Berasa. Gue kan jadi yang ngolekin juga. Oh, lu jadi ngolekin juga? Iya. Oh, kacau juga lu. Lu Kagak juga disuruh. Disuruh? Debt collector. Udah tuh gue ngolekin. Cuman gitu emang nasibnya tuh bebannya di yang ngoleknya. ngolekin. Soalnya Kenapa? kan dari itu kan biasanya ngolekin juga alumni. Kalau kakak kelas tuh malah jarang alumni. Biasanya tuh emang dipaksa kan, suruh 500.000 atau apa gitu. Sementara dari anak muridnya aja, bocah-bocahnya gitu, ngasihnya seikhlasnya doang. Akhirnya nombok. Akhirnya nombok. Kadang-kadang nombok, kadang-kadang ya pukulan, bukan tumbukan. Oh, dipukul juga? Iya, paling tataran gitu. Disuruh ngasih tataran udah. Waktu itu pernah disuruh 200.000 buat ganti helm apa? Ganti helm? Iya, ganti helm. Padahal dia yang ngilangin ya? Iya. Kita Nggak yang suruh ngerti, ganti iya, ya? gua nggak ngerti dah tuh. Pemikiran alumni nggak ngerti gua. Lu belum nyampe karena itu Iya. bisnis berjenjang. Iya, beda lagi Bisnis udah. berjenjang. Iya, lu nggak perlu kerja, lu dapat duit. Nah, cuman seangkatan gua dapetnya cuma 70.000. 10.000. Iya.
mau gimana lagi, ya udah tuh akhirnya tataran lagi. Tapi nggak ada satupun yang berani ngelawan. Nggak ada. Pasrah. Soalnya waktu gua kelas 1, agit gua tuh emang tatarannya itu melenceng dari tataran tradisi sekolah itu. Tradisi sekolah lu gimana? Tataran ya tataran yang sewajarnya gitu. Maksudnya? Tampar doang. Misalnya kalau tataran fisik tuh tampar. Oh. Terus kalau tataran kayak itu paling yang minum apa kayak permen adu, minum air got gitu. Nah, kalau yang alumni gue tuh lebih parah gitu. Sampai ada yang disuruh digebukin satu rame-rame gitu. Biar apa tujuannya? Biar kuat gitu. Iya kali pemikiran dia. Nggak ngerti gue. Nah, cuman pas sudah sampai angkatan gue ngomong sama alumni ituan yang megang ketuanya lah, ketua flamboyansi itu alumni 2016 ngomong katanya pengen stopin ituan apa kolekan. Dengan tujuan? Ya biar nggak ada lagi gitu. Biar nggak ada lagi. Terus? Nah, dia tuh alumni gue kayak ngobrol gitu sama satu alumni itu. Oh, jadi ada alumni jahat sama alumni baik. Enggak, maksudnya yang alumni ini kayak ngobrolin. Iya. Ini tuh kolekan masih mau diterusin apa enggak? Oh, ya berarti kan ada banyak alumni dong. Iya. Pasti dia setuju deh enggak kan? Iya. Terus? Nah, akhirnya disetujuin. Nah, pas gua kelas 3 tuh udah nggak ada lagi kolekan. Udah nggak ada kolekan ya? Paling kolekan kalau ya itu teman kecelakaan atau apa gitu. Nah, itu bagus kalau tujuannya untuk kayak misalnya ada yang sakit, ada yang apa namanya tuh ya kecelakaan atau musibah teman kebakaran itu bagus. Ada lagi tuh temen gue malah kasihan banget. Kenapa? Dia orang kaya masuk situ. Setiap sekolah tuh masuk situ langsung miskin. Miskin. Bawa duit 500.000. Sehari tuh tinggal sisa 200.000-an. 200.000-an. Waktu pertama kali masuk tuh. Karena saking takutnya dia langsung ngeluarin dompet dibuka. Bu berapa lu gituin, langsung dibuka isinya 500.000. Udah sini 300.000 gua ambil dulu gitu. Iya udah diambil tuh. Nah sekarang bawa duitnya cuman gocap. Enggak, tapi pasti kasihan loh. Orang tua lu kan guru pasti kalau denger gini malu loh. Iya, gue juga malu dengernya. Gue yang ngelakuin. Ketuanya lagi. Ampun. Udah tuh akhirnya ya berhenti lah. Tapi lu sadar gak sih bahwa itu akan berkelanjutan ke generasi berikutnya? Sadar gua. Terus? Cuman waktu gua udah kelas 3 gitu, nah yang megang angkatan gua ngomong ke adik kelas lain katanya, udahlah kolekan yang sewajarnya aja, jangan kayak cuman buat rokok aja sampai ngolekin gitu. Wah, itu bagus tuh pemikirannya tuh. Udah mulai dari situ ya udah kayak gitu, nggak ada yang kolekan. Nggak ada kolekan lagi, bersih ya. Paling kalau mau rokok patungannya sama sangkatan. Bener menemukan solidaritas lah ya kan. Tapi tetap aja gue nggak patungan. Kenapa? Lu udah mampu beli rokok sendiri. Iya. Sombong banget, sombong. Tuh jajan lu berapa? Jajan gue 50. Buset 50. Kaya. Sekolah gue jauh. Oh iya boleh. Belum bensin. 50 ya? Gue aja kerja cuma 25 loh. Gila gocap loh dia loh. Pokoknya ngojek dulu baru dapet duit. Duit pegangan. Takut ada yang kenapa-napa. Berarti lu sebulan itu bisa kurang lebih 1.200.000 ya? Bisa ya. Tapi sekarang nih ketika lu udah jadi alumni nih, lu udah bakal datang sana nggak? Datang sih buat main doang. Buat main doang. Iya, tapi kalau buat kolek-kolekin nggak ada. Lu kalau misalnya ada nanti angkatan berikutnya yang ngelakuin kayak gitu, apa yang lu lakuin? Misalnya ada, berarti udah alumni. Yang kelas 3 sekarang melakukan kolekan, lu ngapain? Gua langsung gue tegur. Soalnya tegur. perjanjiannya dari awal tuh udah nggak ada kolekan lagi. Kenapa lu ngolekin lagi? Itu perjanjiannya by omongan apa by tanda tangan? Omongan doang sih. Omongan Kayak doang. iya, lagi di tongkrongan gitu diomongin. Ya bagus lah 3 angkatan. kalau bisa tuh yang teman-teman yang udah pada jadi alumni, kalau datang ke sekolah sih kasih edukasi lah ke ke generasi berikutnya. Terus juga kalau ada yang masih ngolekin itu bawa aja orangnya, tegur langsung. Bilang sekarang tuh zaman udah modern, ada online, lu mau jualan bisa online. Ya kan, lu bisa jadi YouTuber atau jadi apalah. Gue kan sama nih, gue punya abang. Nah sekolah gue sama kayak bang gue. Ada sekolah swasta di Jakarta. Tuh kalau misalnya masa kolekan ada banyak. Cuma temen gue kalau misalnya tagihin kolekan pasti kabur. Gue tahu tuh pasti alumni yang ngolekin tuh si anak pang gitu yang hitam. Iya gitu. pokoknya masih sering nongkrong. Adalah nongkrong tuh deket sekolah tuh, warung gitu. Warung deket nenek sekolah. ya? Iya warung nenek. Terus udah pada ngolekin pasti kabur, nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih. Satu kelas kabur. Terus kalau misalnya stiker juga pernah tuh, stiker dijual satunya tuh 15.000. 15.000 stiker. Iya, dan gue pernah disuruh beli. Gue bilangnya gue nggak ada duit. Padahal mah ada, megang. Tapi gue bilang gue nggak ada duit. Sampai dicekin kantong. Pas dicekin kantong, tapi gue
perlawanan, ngapain sih lu ngecek-ngecekin kantong gua? Itu siapa yang ngecekin kantong? Ada dah pokoknya. Alumni apa anak kelas 3? Nggak, anak seangkatan sama gua. Seangkatan sama lu? Gua. Terus? Ngecekin kantong ya, dari situ gua lawan lu ngapain ngecekin kantong gua? Maksudnya privasi gua gitu ya. Kalau misal berantem ya berantem situ. Ya emang harus begitu, emang harus dilawan kayak gitu. Terus Ya udah akhirnya gua masuk ke kelas gua. Terus ya udah di situ apa gue bilang lu ngapain sih mau beli stiker gitu, harganya mahal banget. Nah teman gue di situ juga udah pada sadar kalau misalnya harga satunya mas 5.000 mah ya nggak apa-apa lah kalau misalnya satunya 5.000. Cuma satunya tuh 15.000 gitu dijual. Yang kasihan mah temen gue itu yang disuruh apa jadi bahan buat jualin stikernya itu, dipanggil nih suruh datang. Iya pelakunya panggil suruh datang apa ikut bikin stiker terus diturunin suruh jualin. enggak, itu dipanggil kemana? Warung nenek? Iya warung nenek kayak rapat gitu buat rapat bikin stiker segala macem. Itu 2000 berapa? Apanya? Alumninya Atasan gue yang baru lulus. bukan di Bogor ya, kan ada yang di Bogor Kan itu. atasan gue yang baru lulus. Terus Itu dipanggil di warung nenek itu, dipanggil rapat suruh ngadain bikin stiker, turunin jualin. Kalau nggak habis ya udah nombok. Kayak gitu. berarti sama ya, berarti zaman lu sama zaman gua nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Gua 2006 2007, lu 2016. Cuman beda angka ya. Gua 10, lu 20 kan? Iya. Berarti tuh masih tuh sekolah itu tuh. Masih. Nggak ada yang lawan tapi. Nggak ada yang berani. Kalau gue sih sebenarnya berani. Gue nggak peduli mau gue dijauhin sama satu angkatan, gue nggak peduli. Gue mau berani. Cuma ya teman gue nggak ada yang mau gerak karena takut. Memang harus ada penggerak sih. Gue jujur juga zaman itu gue takut. Zaman itu gue emang orang yang takut lah. Tapi sekarang itu gue berani menyuarakan ini karena apa? Keresahan gue dan teman-teman juga kan tentang masalah ini kan. Gue juga sebenarnya pernah pengen dipukul cuma gara-gara masalah sepele itu, masalah tarik tambang waktu itu. Kalau 17 Agustusan kan biasa kan suka ada lomba-lomba. Waktu itu ada tarik tambang, emang angkatannya kan nggak nyatu, ada ganjil ada genap. Nah tarik tambang ganjil lawan genap. Waktu itu gue di ganjil ya, angkatan kita ganjil ya kalau nggak salah. Di angkatan ganjil lawan angkatan genap. Gue nggak ikutan, gue cuma nontonin doang. Tiba-tiba gue disuruh ikutan buat tarik tambang, gue bilang gue nggak mau. Nih gue udah mau dipukul kayak gini nih. Sama siapa? Ada alumni yang jadi gue kelas 1 dia agit gue. Oh kelas 3, berarti lu kelas 2 dia kelas Gue kelas 1 dia kelas 3. Ya lu kelas 2 dia alumni kan? Ya itu gue udah pernah mau dipukulin gitu, ya udah mau nggak mau ya udah akhirnya gue ikutan. Itu yang pas 17 Agustus. Terus masalah Almet nih juga konyol nih, masalah Almet. Ya Almet kenapa? Sampai sekarang sama dari zaman gue juga. Nih Almet konyol banget. Gue nggak tahu yang jalin ada angkatan gue tapi bikinnya kayak di alumni. Bikinnya kayak di alumni. Oh yang nggak jadi yang 175 kan? Sampai sekarang nggak jadi. Yang 175 kan? 175 apa lebih gitu, lupa gue. Gue tanya itu sama temen lu yang itu. Ya mungkin sekitaran segitulah, 175 tuh sampai sekarang tuh nggak jadi. Itu satu Almet 175. Nah setiap anak kan dimintain tuh, setiap kelas juga dimintain. Cuma yang jadi kok panitianya doang. Sisanya nggak ada yang jadi sampai sekarang. Ya itulah, itu namanya bisnis terselubung. Kalau mau kaya begitu. Nggak, maksudnya ya gue ngeliat sekolah lain nih juga pada enak gitu launching Almet. Sampai sekarang nih gue udah lulus nih, masa Almet nggak jadi-jadi, masa gue launching alma mater kampus. Kan nggak lucu. Ya itu masuk kantong lah berarti lah. Launching alma mater kampus. Tapi sifat gue sama adik gue tuh agak berbeda. Kalau dia agak tengil, kalau gue kalem dulu. Dia nggak berani ngelawan, kalau gue nggak berani ngelawan dulu. Gue lebih pasrah orangnya. Kalau gue berani ngelawan. Gue malah waktu itu pernah ngedoktrin temen gue maksudnya buat ya udah lu kolekan sama stiker. Kalau stiker misalnya harganya goceng, gue masih mau gitu. Cuma kalau misalnya udah 15.000, ya nggak mau juga gue 15.000. Di jajan gue sehari 25 waktu itu, 25 ya kan. Ya gue aja bawa motor bawa bekal. Ya gue nggak rela gitu anjing kalau misalnya. Iyalah. 15.000. Nggak ada yang lawan tuh angkatan lu sama sekali. Nggak ada yang berani. Tapi pas lu kelas 3 gimana? Pas kelas 3, nah yang kelas 3 nih oknum. Oknumnya? Masih ada oknum di angkatan gua. Ada 2 orang. 2 orang yang emang dia tuh kerjanya kayak Anwar lah, anak warung. Kerjanya tuh pulang sekolah nongkrong di warung nenek itu. Warung nenek. Iya. Jadi anak buah alumni ya? Iya, anak buah alumni. Kaki kanan apa kaki tangan? Iya, kayak gitu. Iya, tangan kanan. Bukan tangan kanan sih, tukang cebok lah dia. Kayak gitu, dia disuruh kolekan. Cuma ya gue kalau dikolekin nggak pernah mau gue. Masalah sayang. Temen gue juga kalau lagi ada pembagian kolekan gitu, udah kabur, nggak ada yang mau. Tapi lu kan pada jadi alumni sekarang. Lu nggak mau bisnis begitu, Pak? Harum bang. Kurang ada perjuangannya nggak sih? Kan enak tinggal nyuruh dapat hasil, jadi kayak. Tapi kan lu nggak perlu capek. Ya kan, namanya juga tinggal datang ya kan. Toran sini.
kasih ke gua. Enak ya kan, lu ngerokok santai, datang pagi, pulang 2.000 di kantong. Tapi kalau misalnya nemu murid yang berani atau misalnya berani dia ngelapor polisi, lah kita kena apes juga. Lah, kenapa lu nggak lakuin itu? Nah, gimana ya? Otaknya belum ada dulu ya. Iya, masih ketinggalan di warung. Apa nggak berani? Sekarang gampang kalau gitu viralin aja, lu rekam, lu viralin. Mas ngurus juga sih bang. Lu orang tinggal ngupload kok males ngurusnya. Nggak tahu, malas aja ngurusin orang dan ngurusin diri sendiri kan diri sendiri juga belum tentu. Apatis aja. Terkadang jadi apatis tuh. Ada baiknya juga terkadang jadi apatis. Bersikap bodo amat lah ya. Iya. Lu pengen ngasih mungkin apa sih namanya, nasihat untuk ke generasi berikutnya di bawah lu? Untuk lu kan udah jadi alumni nih. Iya. Untuk junior lu? Nasihat buat apa nih bang? Masih urusan yang tadi? Enggak, nasihat apa aja? Gue pengen di dalam suatu sekolah tuh, misalnya gini, kalau lu punya temen, pengen bikin temen lu nyaman, perlakukan lu dengan sebaik-baiknya, jangan perlakukan dengan buruk bang. Itu pesan lu? Karena ketika dia perlakukan buruk, maka dia bakal bukan jadi orang baik lagi. Dia bakal menjadi berontak, bisa jadi dia ikut jadi jahat. Jadi intinya ketika orang diperlakukan dengan tidak adil atau semena-mena, dia akan melakukan efek yang sama gitu. Iya. Akan menjadi jahat juga. Jadi contoh bang jadinya. Oh iya, ibarat kata kayak kakak adik ya. Kakaknya melakukan kasar, pasti secara nggak langsung adiknya melihat itu. Iya. Misalnya kalau gue nabok orang nih, terus adik kelas gue ngeliat, wah kayaknya seru juga kakak kelas gue nabok orang, cobain lah, kayak gitu ntar. Terus apa yang lu lakuin? Apa yang lu pengen lakuin? Ya bersikaplah baik bang. Bersikap Tunjukkan kalau lu itu layak jadi alumni. Maksudnya alumni yang berprestasi. Alumni yang baik, yang akhlaknya baik juga, yang lingkungan sosialnya juga baik, segala macamnya juga baik. Oke, gue pengen nanya lagi. Kalau misalkan ada alumni yang dulu pernah melakukan itu, tiba-tiba pernah melakukan penggolekan, pernah melakukan kekasaran atau kekerasan, terus pas lu ketemu lagi dia jadi orang yang baik, Gue bakal respect sih bang. bakal respect. Bakal respect. Karena berarti dia gini loh bang, dia udah berubah nih. Berarti kan dia entah tertegur, entah dia mikir kan. Sampai akhirnya dia bisa melawan pemikiran jahat dia. Tapi efek yang dilakukan kan nggak pernah hilang. Menurut gua kalau itu masih bisa kita lakuin bersama-sama lagi. Karena manusia nggak luput dari kesalahan bang. Iya betul, nggak pernah lu kesalahan. Cuman maksud gue, mau sampai kapan rantai ini tuh terus terjadi? Sampai ada orang yang benar-benar bangkang bang dan berani. Nah, upaya kalian Membikin dia sebagai orang yang berani. untuk Texas Ya sebagai alumni nih, sama kurang lebih intinya sama sih, kayak ya kalau lu pengen diperlakukan baik sama orang lain, lu perlakukan orang lain baik juga. lu kok ngopi dari dia juga sih? Ya kan intinya kan kita bilang kurang lebih intinya sama. Oh gitu, nggak ada kata-kata lain. Entar lu pikir dulu. Terlalu lama. Lu ada gak kesan-pesan buat Texas, buat junior lu? Ya kalem-kalem aja lah di sekolah. Jangan sampai jual laptop lagi gitu. Jangan lah, kasihan. 2 tahun ketahan laptopnya. Lu yang masih berkelanjutan di Texas gimana? Harapan lu? Harapan gue sih ya udah lu masing-masing aja. Kalau lu mau ngelakuin hal bandel ya itu buat diri lu aja, tapi lu jangan nyusahin orang lain. Jadi intinya bandel lu itu Buat untuk diri lu sendiri, tapi jangan pernah merugikan orang lain. Jangan pernah nyusahin orang, jangan pernah nyakitin orang. Karena itu bakal pulang terus, apalagi bisa jadi karma juga kan. Iya, karena lu pernah dipukulin 16 orang ya? Iya, nggak tahu sih berapa belas. Enggak tahu. orang sih. Tadi lu bilang 16. Kan gue ngadep bawah. Oh gitu, kurang lebih ya, kurang lebih 16 orang ya. Ada patas 20 ya? Ada ya, ngadep. Nengok belakang 100 ya. Ini menarik nih, lu memaafkan mereka nggak? Gue maafin. Maafin, kenapa? Karena daripada gue sakit hati, terus kepikir panjang nanti gue stres, mendingan gue maafin aja. Jadi gue udah nggak peduli mau siapa yang mukulin gue, mau gimana bagaimana, gue nggak benci mereka. Nggak benci ya? Nggak benci. Karena kalau gue benci itu bakal jadi penyakit di hidup gue sendiri. Jadi pribadi yang nggak bagus ya? Iya. Makanya gue ya udah relain aja, ikhlasin aja, udah berlalu juga, udah sembuh juga, udah nggak sakit. Ya pokoknya. Ya emang muka lu udah sembuh, tapi hati lu kan gue nggak tahu. Iya, hati gue udah sembuh untungnya. Sembuh ya. Kalau gua pukul lagi, Baru berantem kita. gua ada nih, Bang. Oh, udah selesai dimikirin nih. Udah nih, mikir udah kelar. Kalau bilang bekas ya pasti ada lah. Apa bekas apa? Kalau misalnya lu dikolekin ya, pasti yang udah pernah dikolekin pasti bekas lah. Anjir dulu gua diginiin. Masa angkatan bawah enggak. Tapi ya kalau lu terusan gitu ya nggak bakal kelar. Intinya lu kalau lu nggak mulai dari diri lu sendiri, lu nggak bakal bisa. Intinya lu harus belajar memaafkan. Ya contohnya memaafkan, dan lu kayak udahlah nih cukup sampai generasi gua. Yang bawa nggak usah ngerasain gitu. Kok lu jadi bijak sekarang lu? Iya kan udah mikir tadi. Oh, udah mikir. Kan udah tua sekarang. Umur udah 70. Enggak. Kalau buat flamboyan gimana flamboyan? Buat pemboyan ya mudah-mudahan tradisi yang baru dibuat sama angkatan gua bakal berjalan sampai ntar ke depannya.
Jadi kolekannya tuh kolekan yang sewajarnya aja. Kolekan yang bermanfaat lah ya. Yang bermanfaat buat membantu juga itu kan. Jadi udahlah nggak usah diulang-ulangin lagi kolekan yang kayak gitu. Iya, kalau menurut gue nih buat sekolah swasta di Jakarta nih yang deket jalan Cerme deket jalan Cerme. Tuh udah lah, maksud gue kalau misalnya lu udah pada jadi alumni, ya udah lu nggak usah ikut campur urusan adik kelas lu gitu, urusan orang-orang yang belum lulus di sekolah ya. Maksudnya jalan hidup masing-masing aja, nggak usah ikut campur gitu. Urusan lu kan belum bener gitu kan, belum tentu bener. Ngapain lu ngurusin hidup orang lain juga, iya. Angkatan lu ngadain event ya? Oh, iya, pernah ada. Itu event apa sih? Itu tuh jadi kayak sebenarnya apa ya? Kalau menurut gue dibilang makrab juga enggak, tapi mungkin kayak kumpul-kumpul alumni tua sampai yang belum lulus. Jadi dari misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama alumni yang paling tua tuh ikut. Di mana sih acaranya? Di puncak kalau nggak salah nyewa villa. Nyewa villa. Kenapa nggak di sekolah aja? Nggak nampung kayaknya kalau dari kelas 1 sampai alumni tertua. Enggak, kayaknya nggak banyak yang ikut. Iya, maksudnya yang ikut tuh yang mau aja. Kalau nggak salah ikut nggak ikut tetap bayar apa gimana, lupa gua. Pokoknya suruh bayar. Tuh acaranya kalau nggak salah malam minggu sehari semalam kalau nggak salah. Kenapa nggak di sekolah aja sih? Nah itu dia, kayak mungkin lebih mengejar gengsi kali. Nah, pesan lu? Ya pesan gue itu tadi, maksudnya lu kalau udah sebagai alumni urusan lu tuh udah kelar gitu di sekolah. Kalau misalnya lu mau main ke sekolah, ya udah sekedar main aja, tapi nggak ada kayak ngolek-ngolek ke adik kelas yang lain, kayak gitu. Urusin aja hidup lu. Untuk teman-teman semua sepakat ya bahwa hal itu tidak bagus. Sepakat. Dan semoga podcast kali ini didengar untuk generasi berikutnya, bahwa kita berbagi cerita di sini setidaknya adalah upaya untuk memutus mata rantai itu, bahwa generasi muda sekarang bisa melakukan hal-hal positif, ide-ide bagus kok. Sekarang banyak medianya, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Coba deh kalian mikir, kasihan kan orang tua kalian ngasih duit jajan, tapi duit jajannya dikasih ke orang lain gitu loh. Jadi kalau bisa, udahlah, nggak usah ada gitu-gitu lagi. Kalau mau jualan stiker juga jualah yang normal gitu loh. Jualah dengan harga yang misalnya, lu ngasih tahu deh ibarat kata, ini lu modal lu 2.000, terserah deh lu mau ngasih lebihnya berapa. Iya. Itu kan lebih bagus dan tidak ada unsur pemaksaan. Lebih jelas juga gitu kan. Iya, lebih jelas juga. Karena gue yakin jualan stiker lu bakal laku kalau pakai metode gitu daripada dengan metode pemaksaan. Iya. Ya kan? Nah kata orang Cina mah cengli lah. Cengli ya. Cuan. Oke, terima kasih untuk 6 orang ini dari berbagai sekolah. Setiap cerita memiliki sisi positif dan negatif. Yang baik bisa diambil, yang buruk jangan diikuti. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum, sampai jumpa di episode berikutnya.